Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Mr. Alex. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Oke, kita sudah masuk di pembelajaran minggu ketiga tema 1. Mr. Alex harap kalian tetap semangat, tetap belajar dengan rajin, tetap mengikuti tugas dengan baik dan mengerjakannya. Oke? Bersama Mr. Alex kita akan lanjutkan belajar bersamanya. Oke, yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif itu pada dasarnya nanti akan ada 3. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, dan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif artinya adalah perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan atau proses perkawinan di mana terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu hewan yang berkembang biak secara bertelur atau sebutannya dengan ovipar. Kalau hewan yang berkembang biak secara bertelur nanti dikelompokkan ada 2 berdasarkan proses pembuahannya, yang terjadi di dalam tubuh induk dan yang terjadi di luar tubuh induk. Yang pertama adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur di mana pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk. Contohnya ayam, kemudian burung. Oke, mungkin kalian bisa menyebutkan contoh yang lain. Apa? Oh iya, pinter, bebek, itik. Oke, berikutnya adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur di mana proses pembuahannya terjadi di luar tubuh induk. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, katak. Bagus. Berikutnya ikan. Oke, misalnya contohkan ya. Misalnya punya ikan lele. Kalau proses perkembangbiakannya, misalnya ambil ikan lele jantan, ikan lele betina, jadikan ke dalam satu kolam, didiamkan selama 1 malam. Keesokan harinya misalnya ambil ikan jantannya dan ikan betinanya, diambil lagi. Terus di bekas kolam tersebut sudah ada telur-telur banyak, dan telur tersebut nanti dengan sendirinya akan menetas. Itulah yang disebut proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betinanya. Oke, lanjutkan. Berikutnya adalah hewan yang berkembang biak secara vivipar. Vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak secara beranak atau melahirkan. Banyak contohnya. Yang pertama ada singa, kelinci, kuda. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan, Mister, itu hewannya kaki 4 semua ya? Boleh nggak kalau kambing? Boleh. Boleh nggak kalau domba? Boleh. Oke, selanjutnya ada yang berkembang biak, ada sapi, kemudian ada paus. Oke, selanjutnya kita akan melihat atau membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif di mana bertelur dan beranak. Ingat ya, bertelur dulu kemudian beranak. Sebutannya ovovivipar, atau kalau kalian lihat ovo itu berasal dari ovipar, kemudian viviparnya tetap dari beranak dan bertelur, ovovivipar. Oke, contohnya ada ular buah. Oke. Kemudian ada ikan hiu. Terus mungkin kalian akan menyebutkan contoh yang lain. Ada buaya, ada kadal. Maksudnya di mana Mister bertelur dan beranak? Maksudnya adalah hewan betinanya bertelur dulu. Selang beberapa saat, 1 jam, mungkin bisa 1 hari, itu telur itu akan menetas. Dan itu disebut bertelur dan beranak. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Yang pertama adalah kalau yang bertelur itu ditumbuhi bulu, sedangkan yang beranak ada tumbuh rambut. Kemudian yang bertelur itu punya kelenjar susu karena untuk menyusui anaknya, sedangkan yang untuk beranak itu mempunyai kelenjar susu. Maaf, tadi yang bertelur tidak punya kelenjar susu, sedangkan yang beranak punya kelenjar susu. Selanjutnya yang bertelur itu tidak punya daun telinga. Ayam itik nggak punya daun telinga. Kalau
kambing, sapi punya daun telinga. Berikutnya kalau yang bertelur itu tidak ada mengandung, tapi pengeraman. Sedangkan yang beranak itu ada proses mengandung sampai nanti melahirkan. Kemudian kalau yang bertelur itu zat makanannya berasal dari isi dalam telurnya. Sedangkan kalau yang beranak zat makanannya berasal dari tubuh induknya. Kemudian hewan yang bertelur itu telurnya dilindungi oleh cangkang. Kalau yang beranak telurnya atau sel telurnya itu berada di dalam tubuh induknya. Oke. Untuk bahasan berikutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Artinya adalah hewan tersebut tidak mengalami proses perkawinan, yaitu satu contohnya tunas. Mungkin Mister kok sama ya seperti tumbuhan ada tunas? Ya, di hewan juga ada tunas. Di mana itu akan tumbuh hewan baru. Prosesnya bagaimana? Yang pertama nanti akan tumbuh tunas kecil. Tunas kecil kemudian akan berkembang dan menangkap makanan sendiri, tetapi masih menempel pada tubuh induknya. Setelah beranjak remaja menuju dewasa, nanti tunas itu akan lepas dan akan tumbuh menjadi hewan atau individu baru. Yang kedua, setelah tunas, perkembangbiakan secara vegetatif, kita contohkan dulu contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Yang pertama adalah hidra. Sekarang silahkan anak-anak coba lihat bagaimana hidra itu berkembang biak melalui tayangan video berikut ini. Diamati dengan baik. Oke. Dalam video ini tadi nanti akan muncul hewan hidra, di mana tunasnya akan kelihatan di bagian bawah atau bagian tepi. Tunas tersebut nanti akan melepas secara sendirinya kalau sudah dewasa. Coba perhatikan video berikut ini. Ya, itu yang dilingkari itu adalah tunas-tunasnya. Itu nanti akan lepas dan tumbuh dan berkembang menjadi hewan atau individu baru. Oke, perhatikan dengan baik ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat kembali untuk contoh hewan yang kedua, yaitu anemon. Bagaimana perkembangbiakan tunas pada anemon? Yuk cek videonya berikut ini. Ini terjadi di laut ya, karena istilahnya ada anemon laut. Kalian perhatikan bahwa di situ kelihatan tunas-tunas calon tumbuhan baru yang masih menempel itu nanti akan terpisah dari induknya dan berkembang menjadi calon individu atau hewan yang baru di situ. Kalau diperhatikan dengan baik, ya, itu banyak sekali tunas-tunas yang masih menempel, ya, sehingga kalian bisa mengamati bagaimana tunas pada anemon nanti berkembang. Oke, kalian bisa perhatikan pada video berikut. Oke. Terus kita setelah selesai anemon merupakan contoh dari tunas, kita akan lanjutkan dengan perkembangbiakan hewan vegetatif yang kedua. Ya, ini merupakan proses dari tunas dari hidra. Yang pertama mungkin hidranya itu muncul sedikit, kemudian berkembang agak lama, berkembang menjadi calon tumbuhan baru tapi masih menempel di tubuh itu. Akhirnya terpisah dan menjadi individu atau hewan baru. Ya, ini juga proses pertunasan pada anemon. Jadi
Selanjutnya kita akan bahas juga contoh bagaimana anemon itu nanti berkembang biak. Tadi berkembang biak dengan cara tunas ya. Kita perhatikan yang pertama, anemon itu akan tumbuh seperti apa ya, batang kecil. Kemudian nanti akan tumbuh anemon yang kecil yang menempel pada tubuh induk. Di bagian ketiga nanti anemon kecil itu akan terpisah membentuk individu baru. Oke. Selanjutnya kita akan bahas juga untuk perkembangbiakan hewan vegetatif yang kedua, yaitu fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif, artinya tidak kawin, dengan proses pemotongan induk atau bagian tubuh induk yang disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga potongan-potongan tersebut akan membentuk individu atau hewan baru. Kita akan lihat di sini. Oke, contohnya satu, cacing pipih. Oke, perhatikan itu. Berikutnya adalah cacing pita. Terus kita akan lihat dari porifera. Bagian-bagian hewan tersebut akan dipotong baik sengaja atau tidak sengaja. Oke, bagaimana proses pemotongan itu terjadi? Lihat slide berikut ini anak. Yang bagian A itu yang dipotong adalah bagian bawah dari hewannya. Kemudian bagian bawahnya akan berkembang menjadi hewan baru, sedangkan bagian atasnya juga akan muncul lagi. Yang bagian B dibelah menjadi dua, dari atas sampai bawah, sampai kanan sampai kiri, kemudian terpisah, tetapi nanti akan berkembang juga menjadi hewan baru. Dan bagian C, satu tubuh itu dipotong menjadi tiga, bagian atas, tengah, dan bawah. Setelah terpisah, masing-masing juga akan tumbuh menjadi individu atau hewan yang baru. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah membelah diri. Apa itu membelah diri? Karena vegetatif berarti tidak melalui proses perkawinan, tetapi melalui pembelahan dua atau lebih. Oke, bagiannya nanti dibelah dua atau lebih. Kita akan lihat prosesnya. Yang pertama itu biasanya proses pembelahan diri pada hewan bersel satu. Kita contohkan amuba. Lihat pertama. Yang pertama itu ada amuba, hewannya sel satu. Titik tengah itu ada inti selnya. Kemudian yang pertama membelah itu ada inti selnya. Inti selnya menjadi proses pembelahan menjadi dua. Di bagian yang ketiga itu intinya sudah dua, tinggal tubuhnya yang akan membelah. Bagian keempat intinya sudah berkembang, misalnya sudah berkembang, kemudian tubuhnya sudah melalui proses pembelahan. Kemudian di bagian yang kelima itu inti selnya sudah matang, kemudian tubuhnya juga sudah berkembang dengan baik melalui proses pembelahan. Dan bagian keenam masing-masing inti sel dan tubuhnya sudah berdiri sendiri. Oke. Untuk lebih jelasnya bagaimana perkembangbiakan vegetatif hewan dengan cara membelah diri, kita akan lihat video berikut. Tolong perhatikan dengan baik. Oke. Ya, ini proses pembelahan hewan bersel satu. Tadi ada amoeba. Ya, ini adalah kenampakan amoeba pada saat membelah diri yang dilihat dari mikroskop. Kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang, tapi kita harus dengan bantuan alat. Oke, perhatikan dengan baik ya. Itu yang seperti kapsul itu adalah amobanya, hewan bersel satu yang akan mengalami proses pembelahan diri. Oke. Diperhatikan bahwa dari waktu ke waktu itu nanti hewan tersebut sudah mulai ya dari satu, kemudian tengahnya sudah ada seperti kerutan atau lipatan yang akan menjadi proses membelah diri. Lama-kelamaan bagian tengahnya itu nanti akan terpisah. Terus misalnya mungkin belum bisa menunjukkan di situ mana inti selnya karena kan tidak begitu kelihatan. Kalau mikroskopnya harus mikroskop yang benar-benar untuk melihat hewan bersatu itu belum kelihatan sekali untuk inti selnya. Tapi tubuh dari hewan bersatu itu sudah
melalui atau sudah mulai melakukan proses pembelahan. Oke, bisa diperhatikan dengan baik di situ pergerakannya sudah sama-sama dewasa bagian tubuhnya dan sebentar lagi akan membelah. Oke, sampai pengamatan berikutnya itu akhirnya hewan bersel satu atau amoeba tersebut itu akhirnya akan melakukan pembelahan diri, di mana masing-masing belahan itu akan menjadi individu baru. Coba sekarang diperhatikan, sudah juga perlu proses waktu untuk membelah. Oke, itu dulu anak-anak yang bisa Mr. Alex sampaikan. Hari ini Mr. Alex review dulu bahwa secara garis besar perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Untuk yang perkembangbiakan secara generatif, ingat ya, garis besarnya adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Sedangkan yang vegetatif itu perkembangbiakannya melalui proses tidak kawin. Kalau yang generatif itu ada bertelur, beranak, dan bertelur beranak. Sedangkan yang vegetatif tadi ada tunas, kemudian ada fragmentasi, dan ada membelah diri. Oke anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas di sekolah maya. Selamat bekerja, selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa kumpulkan tugas